saya ulangi lagi ya. Jadi 1 SKS itu bebannya artinya 3 jam. Jadi dalam seminggu kalian harus menghabiskan waktu 3 jam untuk ya ngulik-ngulik mata kuliah yang bersangkutan gitu. Nah, dalam kasus ini karena strategi algoritma itu 3 SKS gitu ya, maka artinya kalian harus menghabiskan atau menyisihkan waktu kalian 3 kali 3 jam gitu ya, berarti 9 jam dalam seminggu. Ya, terserah mau 1 hari 2 jam boleh gitu ya. Berarti kalau 1 hari 2 jam, kalian kan kalau let's say hari kerja lah ya sampai Jumat, berarti kalian bisa dapat 10 jam gitu ya. Jadi ya berarti hari Jumatnya sejam aja gitu. Misalnya bisa kayak gitu. Atau sejam setengah sehari gitu ya. Bisa gitu ya. Jadi jangan nonstop langsung 9 jam sehari gitu ya, jangan. Jadi kalau misalnya kalian belum menghabiskan waktu 9 jam dalam seminggu untuk ngutak-ngatik strategi materi strategi algoritma dan kalian merasa susah, nah itu artinya kalian belum boleh mengeluh susah gitu maksud saya. Ya, karena kewajiban dasarnya belum terpenuhi. Tapi kalau misalnya Bu, saya sudah nih Bu, dalam seminggu itu saya sudah 9 jam gitu ya ada di strategi algoritma gitu ya. Entah itu mengerjakan tugas, entah itu hadir di kelas sinkronus, entah itu melihat video asinkronus gitu ya. Pokoknya terkait strategi algoritma tuh total udah 9 jam. Tapi kok masih susah gitu. Nah, baru itu silakan konsultasi ke saya gitu ya. Maksudnya ayo kita sama-sama pikirkan bagaimana caranya supaya bisa lebih mudah gitu. Mungkin kita bisa belajar dari teman yang lain atau mungkin saya bisa belajar dari dosen lain bagaimana caranya menyampaikan materi gitu ya. Tapi tolong kewajibannya dipenuhi dulu 9 jam ini. Oke. Well, sebenarnya kalau 50 menit berarti 9 jam kurang 30 menit sih ya. Jadi sebenarnya cuma 8 jam setengah gitu. Tapi kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian sinkronus kelasnya itu kita akan di Zoom karena Google Meet sekarang sudah tidak bisa merekam lagi. Kemudian asinkronusnya itu kita ada di LMS, sebenarnya ada di YouTube juga ya. Jadi saya biasanya upload materi-materi saya ke YouTube, baik itu kalau raw class recording itu biasanya saya masukkan sebagai unlisted gitu ya. Kecuali kalau saya rekaman sendiri itu saya biasanya saya buat public aja gitu ya. Tapi sebenarnya tergantung kondisi sih ya. Oke. Nah, kemudian ini walaupun nggak tahu kalian kadang-kadang nggak merasa relate gitu ya dengan APSI, PLO dan CLO gitu ya, tapi saya wajib menyampaikan ini gitu ya. Ini dari Prodi gitu ya. Jadi PLO itu adalah program learning outcome apa ya? Basisnya itu ini lingkupnya tuh lingkup Prodi. Kalian Prodinya kan IF kan ya? Prodi itu Prodi itu pengen setelah kalian mengikuti mata kuliah ini, kalian bisa melakukan ini gitu. Kalian mampu menerapkan metode computing secara efektif dan efisien gitu ya. Jadi bukan cuma bisa mengimplementasikan kalau punya problem terus bisa bikin algoritmanya gitu ya, tapi juga harus memikirkan apakah algoritma yang saya buat ini cukup efisien gitu ya. Jadi bukan hanya efektif. Kalau efektif kan artinya dapat gitu ya solusinya gitu ya. Tapi apakah doable? Doable itu artinya ya kalau misalnya algoritma saya baru selesai 1 tahun yang akan datang kan nggak doable ya. Efektif sih tapi not doable gitu ya. Oke. Nah ini masuknya ke PLO 4. Ya. Jadi Prodi itu punya Prodi ya fakultas itu punya PLO gitu ya, dan semuanya standar di informatika gitu ya, di Fakultas Informatika. Nah setelah ini ada yang lebih kecil itu CLO ya, ada 4 CLO di mata kuliah kita. Nah kalau CLO ini beda-beda masing-masing mata kuliah gitu ya. Jadi maksudnya kalau CLO 1 di mata kuliah ini tuh beda sama CLO 1 di mata kuliah Alpro gitu misalnya. Ya. Walaupun namanya sama-sama CLO 1 gitu. Tapi kalau PLO, kalau di sini PLO 4, misalnya di kuliah yang lain, misalnya di kuliah Alpro, walaupun kuliah Alpro kayaknya bukan PLO 4 ya, PLO 12 kayaknya. Misalnya gitu ya, dia PLO 4 juga. Nah, itu sama isinya gitu ya. Tapi kalau CLO enggak gitu ya.
Ada 4 CLO. Yang pertama ini agak berubah dengan kakak kelas kalian ya. Jadi buat yang ada di sini saya lihat ada 4 atau 5 saya lupa. Yang jelas nggak nyampe 10 mahasiswa yang mengulang gitu ya. Bukan mengulang, mahasiswa angkatan atas bisa jadi mengulang, bisa jadi memang baru ngambil berarti ya. Nah ini kalau sudah punya slide dari yang semester lalu itu CLO-nya berubah gitu ya. Jadi CLO satunya ini sekarang kita fokus kepada strateginya gitu ya. Jadi CLO 1 itu adalah di mana kalian akan mempelajari brute force dan divide and conquer gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian implementasinya dengan menggunakan strategi brute force atau divide and conquer, itu artinya CLO 1 kalian yang sedang diuji gitu. Ya. Nah, ini kalian lihat CLO 2, CLO 3, CLO 4 cepat saja. CLO 2, CLO 3 ya, CLO 4 agak berbeda. Itu sama ya. Tiga-tiganya itu hanya yang berbeda hanya strateginya aja gitu. Jadi yang kedua itu greedy dan dynamic programming, kemudian yang ketiga backtracking dan branch and bound. Itu kenapa dibuat sepasang-sepasang, karena sebenarnya mereka sepola gitu ya, senafas lah ya. Nah, mungkin yang agak berbeda adalah CLO 4 gitu ya, dengan asumsi CLO 1 hingga CLO 3-nya kalian sudah paham gitu ya. Setidaknya sudah terpapar gitu ya, maka kalian kemudian diharapkan bisa menentukan strategi algoritma mana yang paling cocok untuk kebutuhan saya gitu ya. Misalnya saya punya datanya seperti apa, oh berarti harusnya strategi algoritmanya saya baiknya yang mana gitu. Oke. Jadi keywordnya mungkin ini comparison analysis gitu ya. Jangan gitu-gitu Bu. Oke, selanjutnya adalah silabus. Nah, kok kayaknya kegedean silabusnya. Oke. Silabus ini memperlihatkan apa saja yang akan kalian hadapi gitu ya di 16 minggu ini gitu ya. Jadi kalau kalian perhatikan kita tidak punya UTS dan UAS lagi. Ya. Oke. Jadi tidak ada UTS dan UAS, adanya evaluasi CLO. Jadi per CLO. Jadi di minggu ke-1, minggu ini sekarang, dan minggu kedua kita akan berbicara terkait brute force. Kalau yang sekarang kita hanya membahas algoritma-algoritma sederhana, ya yang mungkin datanya cuma sedikit gitu ya, yang kompleksitasnya tidak terlalu besar gitu ya, yang masih polinomial gitu. Nah, sementara nanti minggu depan, minggu depan gitu ya, minggu kedua brute force-nya kita akan masuk ke yang eksponensial gitu ya. Begitu pula yang divide and conquer. Nah, setelah yang CLO1 ini selesai di minggu keempat, maka di minggu kelima kita akan mengadakan evaluasi CLO1. Ya. Begitu terusnya gitu ya. Polanya sama tuh kan ya di minggu-minggu berikutnya. Oke? Dah ya. Nah, terakhir di minggu ke-16 itu ada presentasi tugas besar. Tentu saja tugas besarnya akan diberikan akan disounding jauh sebelum kalian harus presentasi gitu ya. Biasanya mungkin 2 sampai 4 minggu sebelumnya gitu. Oke. Bentuknya seperti apa saya masih menunggu arahan dari koordinator, karena biasanya kita bareng ya, maksudnya sama-sama gitu. Kalau kalian lihat di sebelah kanan itu ada metode. Nah, itu metode itu sebenarnya digunakan ketika kita hybrid gitu ya. Tapi karena kita ini sekarang tidak hybrid gitu ya, masih depending, jadi kita akan jalan seperti biasa online 3 SKS gitu ya. Kalau hybrid soalnya dia kalau kalian lihat jadwal itu cuma disetelnya 2 jam ya. Karena itu dipersiapkan untuk hybrid gitu. Tapi sebenarnya kalau sekarang karena online jadinya ya kayak biasa gitu ya. 3 jam gitu ya. Jadi makanya koordinator rasanya sudah minta ke prodi untuk memperpanjang. Jadi bukan memperpanjang sih ya. Mengembalikan jam perkuliahannya ke yang seharusnya gitu ya. Karena kita tidak memakai hybrid. Kalau hybrid kan kayak satu SKS itu dipakai untuk pindah kelas apa kayak gitu-gitu loh. Ya, karena kan nggak boleh bertumpuk di zaman sekarang gitu, jadi agak repot memang. Jadi makanya sampai istilah kata mengorbankan satu SKS itu.
Oke, bagi para pemburu nilai, ini mungkin penting untuk kalian. Jadi ini adalah bobot rubrikasi nilai lah ya. Jadi kalau kalian perhatikan, ini gimana cara bacanya ya Bu ya. Yang paling gampang yang paling kiri dulu lah ya. Kan ada 4 CLO kan ya. Nah 4 CLO itu CLO1, CLO2, dan CLO3 masing-masing menyumbang 30% dari keseluruhan nilai kalian. Ya, jadi sama lah ya. Mungkin kalau mau hitung-hitungan lagi ya berarti tiap strategi itu 15% lah gitu ya. Nah, kemudian ada CLO4 yang tugas besar tadi itu bobotnya 10% ya. Jadi yang CLO4 tadi yang comparison itu diharapkan kalian bisa melakukannya pada saat tugas besar gitu ya. Jadi nanti di tugas besar kalian bisa cari satu problem, kemudian kira-kira isinya biasanya begitu. Cari satu problem, kemudian kalian coba dengan pendekatan yang berbeda gitu. Strateginya pilih misalnya 2 gitu atau 3. Di YouTube saya itu rasanya cuman kayak saya buat unlisted ya. Nanti saya buat public gitu ya. Banyak sekali contoh-contoh tugas-tugas besar kakak-kakak kalian yang sebelumnya gitu. Nanti saya share gitu ya. Enggak apa-apa gitu ya. Nah, silakan saja bisa dipelajari gitu ya. Oke, buat referensi. Nah, kemudian setelah tahu CLO1, CLO2, CLO3 itu menyumbang 30%. Nah, kemudian kalau yang sebelah kanan itu cara bacanya gimana? Jadi cara bacanya per CLO gitu. Jadi baris pertama itu khusus untuk CLO1. Baris pertama itu khusus untuk CLO1. Jadi CLO1 itu gitu ya, terdiri atas gitu ya, 20% kuis gitu ya. Jadi kuisnya itu bobotnya 20%, ya, menyumbang CLO1-nya 20% gitu ya. Kemudian tugas itu menyumbang 15% untuk nilai CLO1. Tugas besar itu menyumbang nilai 20% untuk CLO1. Dan kemudian evaluasi CLO itu yang tadi ya, yang evaluasi CLO1, evaluasi CLO2. Jadi kayak ujian akhir sebenarnya. Itu 45% dari evaluasi menyumbang nilai dari CLO1 gitu. Jadi makanya yang baris pertama itu juga 100%. 100%-nya CLO1 berarti. Ya. Itu semuanya sama lihat ya, kecuali yang CLO4 gitu ya. Karena untuk CLO4 itu hanya diuji di tugas besar saja gitu ya. Jadi di kuis itu berarti tidak akan ada comparison analysis gitu ya, begitu pula di tugas mingguan, begitu pula di evaluasi. Begitu berarti ya. Begitu kira-kira. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jadwal umum. Jadi masa perkuliahan kita itu sama dengan mata kuliah yang lain gitu ya. Kita mulai di hari Senin kemarin 21 Februari dan insya Allah akan berakhir di 22 Juni 2022 gitu ya. Nah, kemudian ini yang mau saya tekankan, kita ada libur di 1 Juni. Ini selain libur Lebaran ya. Kalau libur Lebaran biasanya memang sudah, kalau libur hari-hari raya besar gitu ya, kayak Natal, Lebaran gitu ya, karena biasanya itu masalah ini aja sih, masalah banyaknya mahasiswa aja gitu kan, biasanya mendominasi itu kan ya. Jadi itu biasanya sudah dibuatkan khusus. Jadi kuliahnya tuh sudah disesuaikan. Sementara libur-libur seperti ini, hari lahir Pancasila misalnya gitu ya, itu tidak diurus oleh universitas gitu ya. Jadi saya sebagai pengampu harus mencari sendiri kelas pengganti gitu. Jadi makanya akan ada satu hari yang kita harus cari kelas pengganti. Oke. Nah, kemudian ini UTS, masa UTS itu kan 11 sampai 20 April dan masa UAS 27 sampai 6 Juli. Nah, saya ingin menekankan karena kita tidak ada UTS dan UAS ya. Karena kita tidak ada UTS UAS, kalian silakan perhatikan yang sebelumnya, yang mana yang sebelumnya. Ini itu tuh kira-kira kan harusnya mungkin ada di minggu ke-8 ya. Ini UTS itu ada di minggu ke-8. Jadi kalau misalnya kalian masih mengambil mata kuliah lain yang masih menganut sistem UTS UAS, maka di minggu ke-8 walaupun kalian ada yang UTS, kalian tetap masuk kuliah seperti biasa untuk mata kuliah strategi algoritma gitu ya.
Oke, begitu pula di kayaknya kalau UAS enggak sih ya. Kalau UAS kayaknya udah di luar perkuliahan. Khusus UTS. Jadi tolong diingat-ingat ketika UTS kalian jangan lupa untuk kuliah ini gitu ya, karena kalau di strategi algoritma jadwalnya jadinya tidak mengikuti yang UTS UAS ini. Sebentar. Saya mau cek ini dulu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ini adalah peraturan. Sebenarnya mungkin lebih ke harapan sih ya. Harapan saya supaya kelas ini berjalan kondusif gitu ya. Yang pertama adalah, saya nggak mau. Sebentar, kucing saya heboh. Yang pertama adalah tepat waktu gitu ya. Jadi saya berharap kalian bisa datang tepat waktu gitu ya. Jadi siap mengikuti kuliah pada waktu yang telah dijadwalkan. Oke. Kemudian yang kedua adalah sopan gitu ya. Sopan itu dalam artian ya berpakaianlah yang sopan sehingga kalian siap kalau misalnya sewaktu-waktu saya minta kalau misalnya kalian off cam terus waktu-waktu saya minta on cam gitu ya. Jadi minimal bagian yang terlihat kamera gitu ya. Nah, biasanya di awal perkuliahan gitu ya, mungkin mulai minggu depan atau kalau sekarang kita nanti di akhir aja gitu ya. Itu saya minta tolong kalian untuk menyalakan semua kamera yang memungkinkan gitu ya. Kemudian saya screenshot untuk kepentingan administrasi. Biasanya nanti saya share ke grup kelas supaya saya gampang juga nanti nyarinya kalau saya sewaktu-waktu butuh. Nah, yang nomor 3 ini agak susah ya, kelihatannya klise gitu ya. Tapi nanti setelah slide ini saya akan memperkenalkan kalian interval kelas gitu ya, sistem kelas yang pakai break gitu ya, supaya untuk mempertahankan fokus ini gitu ya, karena sangat menantang. Saya 2 tahun, berarti sekarang tahun ketiga ya mengajar online ini adalah yang paling sulit itu masalah fokus gitu ya. Dan saya sangat memahami gitu ya, karena kalau posisi saya seperti kalian, misalnya saya ada rapat universitas gitu ya, rapat besar gitu ya, yang saya hanyalah remahan gitu ya dari semua orang-orang yang ada di situ gitu ya. Itu emang apa ya? Kadang-kadang kayak kita merasa tidak terlalu relate gitu ya dengan kita, itu biasanya agak sulit konsentrasinya, itu pasti gatel gitu, yang kayaknya pengen lihat HP lah gitu ya, pengen lihat message gitu ya, yang kayaknya wah ini harus dilihat nih, takutnya khawatir ada sesuatu yang penting gitu ya. Padahal ternyata ya biasanya sih most of the time ya pesannya ya itu-itu aja gitu ya. Pesannya itu-itu saja, dan kalau saya lihat nanti 3 jam ke depan juga kayaknya dunia masih berjalan seperti biasanya gitu ya, nggak jadi kenapa-napa karena saya tidak melihat message gitu ya. Tapi memang perjuangannya cukup sulit gitu ya untuk menahan diri gitu ya, apalagi kalau kita tahu aduh kuliahnya atau rapatnya 2 jam nih atau 3 jam nih, kayak panjang banget gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah siap ditanya. Ya, karena di kuliah sinkronus gitu ya, saya harapkan semuanya mikrofonnya sehat gitu ya. Jadi siap berbicara kapanpun saya minta gitu ya. Oke, terutama yang off cam ya, karena saya biasanya sekalian ngecek apakah ini memang benar-benar masih hadir atau sudah berubah menjadi zombie gitu ya. Zombie itu hidup segan mati tak mau kan ya. Jadi kelihatannya ada tapi sebenarnya nggak ada gitu. Ya. Jadi pastikan mikrofonnya dalam keadaan sehat, kemudian saat berbicara mic-nya tentu saja harus dalam posisi on gitu ya, unmute, dan kalau enggak ya sebaiknya mic-nya di mute ya supaya suara hingar-bingar atau suara lain tidak masuk. Tapi khusus untuk saya ya mohon maaf saya nggak bisa mute gitu ya, kalau enggak nanti saya cuma komat kamit gitu ya, walaupun mungkin di sekitar saya ini ada 2, kadang-kadang malah 3 gitu ya, kalau full team itu 3 anak saya yang juga berbarengan sedang kuliah online gitu ya. Oke. Itu terkait aturan-aturan yang
ya yang mungkin saya ingat gitu ya, kalau misalnya nanti ada tambahan atau mungkin ada pengurangan gitu ya, itu nanti saya akan lanjutkan di lain waktu. Oke. Selanjutnya, sebentar, kenapa mouse saya tidak bisa? Oke. Nah, ini yang ingin saya perkenalkan terkait kelas interval. Ini adalah salah satu usaha saya dan tentu saja kalian gitu ya, untuk tadi mempertahankan fokus ya. Saya agak lupa ya, tapi mata kuliah strategi algoritma ini adalah salah satu mata kuliah yang prasyaratnya cukup berat. Ya, prasyaratnya cukup berat. Yang pertama adalah analisis kompleksitas algoritma gitu ya. Kemudian yang kedua, yang sebelumnya lagi adalah algoritma pemrograman. Dan mulai kayaknya mungkin entah semester ini entah semester depan, untuk bisa ikut analisis kompleksitas algoritma itu kalian harus lulus Alpro gitu ya. Jadi SA itu kayak apa ya, menampung setelah kalian melewati kuliah-kuliah yang cukup saya mungkin bilangnya menantang gitu ya. Nah, jadi saya pikir cukup penting untuk saya memikirkan bagaimana caranya membantu sama-sama membantu lah ya, membantu kalian untuk tetap fokus gitu ya. Karena saya tahu tantangannya sungguh amat sangat berat gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswa standar ya. Mahasiswa-mahasiswa standar atau mahasiswa-mahasiswa kebanyakan ya. Ada mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya nggak perlu kayak gini-gini gitu ya. Dia bisa konsentrasi penuh karena dia tahu ini penting buat saya, ini penting buat let's say masa depan saya punya cita-cita tertentu gitu ya. Tapi kan nggak banyak ya mahasiswa yang bisa begitu. Tidak banyak, bahkan bukan mahasiswa, tidak banyak manusia yang bisa begitu. Gitu ya. Oke, jadi saya mengimplementasikan ini untuk mahasiswa kebanyakan gitu ya. Apa itu kelas interval? Jadi saya akan membagi kelas ini menjadi 5 sesi gitu ya. Kalau hari ini mungkin tidak akan saya bagi jadi 5 sesi karena ini masih perkenalan gitu ya. Walaupun nanti pada prakteknya kita fleksibel saja, tapi yang namanya perencanaan kan harus selalu ada gitu ya. Jadi rencananya kelas ini akan dibagi 5 sesi. Sesinya dimulai berturut-turut itu pukul 10.30 dan sesi selanjutnya akan dimulai, ini saya gimana bikin kalimatnya ya. Jadi maksudnya sesinya itu dimulai pukul 10.30 gitu ya. Dan kemudian sesi selanjutnya itu akan dimulai tiap 30 menit sekali gitulah ya. Jadi misalnya nih ya kan kita mulai 10.30. Berarti sesi selanjutnya itu jam 11 gitu. Nanti sesi selanjutnya lagi jam 11.30. Sesi selanjutnya lagi gitu ya, jam 12 kan harusnya ya. Tapi di sini ada kecuali karena kalian motong jam makan siang gitu ya. Jadi setelah jam 11 setelah jam 12 setelah kita selesai sesi ketiga, maka sesi keempatnya itu tidak mulai di jam 12 gitu. Tapi kita mulai sejam setelahnya gitu ya. Jadi kita mulainya jam 12.30 gitu ya. Kalian bisa lihat LMS ya kalau mau lebih detailnya. Sebentar, kayaknya saya share kan ya LMS-nya ya. Nah ini ya, jadi sesi pertama jam 10.30 sekarang sampai 10.55 gitu ya kalau dalam keadaan normal. Kalau sekarang kan kita masih perkenalan, jadi kita masih ngobrol-ngobrol aja dulu. Bukan ngobrol sih, saya yang ngomong terus ya. Ini udah jam 11 lewat, jadi kita langsung 2 sesi gitu ya. Nah nanti misalnya sesi ketiga 11.30 kan ini kan selesainya jam 12. Saya mintanya selesai jam 12.05 gitu ya, karena sekarang kita sholat duhur tuh lebih dari jam 12. Nah, setelah itu kalian tidak masuk jam 12 sebentar, ini saya salah nggak sih? 11.30, 12. Ya pokoknya gitulah ya. Kok saya jadi pusing. Break-nya itu 25 menit. Oh iya betul. Jadi biasanya kalau saya selesai jam 12 lewat 5, saya nanti masuk lagi 12.10 gitu ya. Tapi kalau ini enggak, karena kalian kan butuh makan gitu ya dengan tenang supaya nggak keselak gitu ya. Kemudian butuh sholat gitu ya. Jadi biar tenang saya kasih waktu 25 menit gitu. Nah, aturannya menurut teori. Ini sebenarnya ada tekniknya ya. Namanya tuh teknik, saya kok lupa ya. Podomoro gitu, mirip nama perumahan kayaknya. Pokoknya mirip-mirip gitulah ya namanya.
itu tuh teknik yang saya adopt itu gitu. Jadi saya bikin ini nih tidak saya ngarang sebenarnya gitu, bukan segitu canggihnya saya jadi bisa memikirkan satu strategi. Bukan strategi algoritma tapi strategi pembelajaran ya. Ini saya nyontek gitu ya, nyontek orang yang lebih ahli gitu ya. Nah, katanya break-nya itu harusnya nggak boleh lebih wajib tidak boleh lebih panjang daripada sesi belajarnya gitu ya. Jadi yang sesi ketiga ini sebenarnya agak-agak mepet gitu ya, belajarnya cuma 35 menit, makanya saya buat 35 menit gitu ya, nggak 25, break-nya 25 menit ya. Pokoknya kira-kira begitu ya. Jadi sebenarnya itu saya bikin biar gampang mengingatnya gitu ya. Kalian lihat aja yang di sebelah kiri, berarti kalian harus start sesi lagi itu tiap 30 menit kecuali yang sesi 4. Bedanya sejam kan itu ya 11.30, terus baru mulai lagi 12.30 gitu ya. Oke, kita balik lagi. Ini saya yang keduanya kalimatnya membingungkan ya, maaf. Nah, kemudian ini tiap sesi berlangsung tadi ya 25, hampir semuanya 25 menit kecuali tadi satu sesi, ya pokoknya 25 sampai 35 menit gitu ya. Break-nya 5 sampai dengan 25 menit gitu ya, tergantung tadi kebutuhan karena kita motong. Kemudian awalnya saya berencana supaya kalian mengisi presensi di tiap sesi, cuman kayaknya kok ribet ya, maksudnya riwah gitu ya, terlalu banyak. Tujuannya sih sebenarnya tadinya kalau saya pengennya kalau kalian ngisi di tiap sesi itu saya jadi tahu ini mana mahasiswa yang benar-benar hadir dan ada gitu ya, benar-benar di situ gitu ya. Mana yang tadi yang saya bilang zombie itu gitu. Jadi buat itu sebenarnya. Tapi ya saya tidak mau terlalu strict gitu ya. Nanti jadi ini jadi malah sibuk masalah administrasi gitu ya. Jadi makanya saya kurangi jadi di awal dan di akhir saja. Ya. Yang di awal tadi saya buka 30 menit aja gitu ya presensi, karena kalau sudah lebih dari 30 menit itu udah masuk sesi yang selanjutnya sebenarnya ya. Jadi makanya ya sudah gitu ya, nanti kalian yang datangnya terlambat lebih dari 30 menit silakan mengisi presensinya di akhir sesi saja gitu. Ya. Begitu. Nah, kemudian ini adalah yang harus kalian kerjakan, wajib ya. Kalaupun sunahnya sunah muakkad lah ya. Yang pertama adalah membaca. Ini baru keluar loh, ini fresh from the oven. Oke, jadi Bu Gia Wulandari, S-nya apa ya? Saya nggak tahu. Beliau ini dosen ini koordinator mata kuliah ini gitu. Yang satu lagi juga beliau dosen paralel Bu Tisa ya, beliau juga dosen paralel strategi algoritma. Mungkin kalian pernah, saya nggak tahu, mungkin pernah diajar juga di analisis kompleksitas algoritma gitu ya. Jadi mata kuliah analisis kompleksitas algoritma dan mata kuliah strategi algoritma itu adalah dua-duanya berarti ya. Dua-duanya mata kuliah yang dosen-dosennya tidak ada satupun yang dosen luar. Dosen LB gitu nggak ada. Ya, jadi kalau kuliah-kuliah lain itu pasti minimal ada lah ya 1 atau 2 gitu ya. Setidaknya yang strategi algoritma ini yang saya lihat di kuliah dasar gitu ya, kuliah di tingkat 1 dan 2 yang tidak ada dosen LB-nya gitu ya. Jadi semuanya dosen lokal gitu ya. Oke, itu menunjukkan sebenarnya betapa pentingnya mata kuliah ini gitu ya. Betapa prodi itu menginginkan kalian cukup memahami ini karena merupakan salah satu kekhasan dari keilmuan kalian gitu, informatika gitu ya. Itu yang pertama, bahasa Indonesia, jadi kalian mungkin bisa baca dengan lebih tenang, lebih pede gitu ya. Kemudian yang 2 selanjutnya ini ada Levitin dan Neapolitan gitu ya, itu adalah 2 buku kitab suci lah ya kalau buat desain analisis algoritma gitu ya. Jadi kalian AK juga pakai itu, SA juga pakai itu gitu ya. Kalau saya pribadi sih menurut saya lebih mudah baca yang Levitin gitu ya. Lebih dia lebih nggak detail, lebih nggak matematika gitu loh kalau yang Levitin gitu ya. Jadi kalau kalian sekali ada waktu luang gitu ya, pengen refreshing, bolehlah ini dibaca. Kemudian ada juga dari universitas tetangga, institut tetangga gitu ya, Pak Rinaldi Munir, ini harusnya sudah cukup terkenal gitu ya. Beliau adalah salah satu
pengajar yang amat sangat aktif membuat buku. Jadi ini temennya inilah. Mirip-mirip kalau Tell You kita punya Pak Suyanto ya yang sangat-sangat produktif menghasilkan buku hampir tiap tahun kayaknya ya. Nah, kalau di ITB itu ada yang namanya Pak Rinaldi Munir. Nah, kemudian yang ini mungkin terakhir ya, Ian Parberry ini dia bentuknya lecture notes gitu ya. Itu juga enak buat dibaca terutama di mata kuliah AK sih ya. Begitu. Waduh, kenapa nih Alfiansah? Anda ini yang pakai maaf Bu. yang pakai adiknya atau gimana ini? Biasanya saya kalau lagi saya tuh ikut apa sih namanya? Oh, Abdimas ya. Kadang-kadang tuh ke ini mengajarkan computational thinking ke anak-anak SD. Wah, itu ya kayak gini nih, heboh gitu ya. Presentasi saya di gambar-gambar. Ternyata masuk kelas S1 sama juga ya. Oke. Apa tadi? Kemudian harus aktif membaca materi tentu saja. Nah, materi itu bukan hanya yang di atas yang saya sebutkan gitu ya, tapi tentu saja mungkin kalian malah ini mungkin kalian lebih suka tuh biasanya ya nyari-nyari di internet seperti saya nggak tahu kalau di Google kalian bisa cari banyak lecture notes, salah satunya yang tadi Ian Parberry, kemudian mungkin kalian lebih suka YouTube gitu ya, lebih suka suara, lebih suka gambar gitu ya. Buat yang cara belajarnya begitu ya banyak ya courseware di YouTube biasanya universitas-universitas terkenal gitu ya, MIT gitu ya, mungkin yang paling relate MIT gitu ya, Harvard dan lain-lain itu mereka memberikan kuliah-kuliah open gitu ya, kuliahnya itu gratis, kalian bisa lihat gitu ya for free. Kemudian e-books ya, jadi mungkin PDF, buku-buku yang tahun-tahun lama gitu ya, itu biasanya sudah diberikan secara gratis untuk dibaca. Oke, kemudian saya harapkan juga kalian harus berdiskusi dan aktif bertanya terutama pada saat sesi seperti ini gitu ya, face to face seperti ini. Kemudian tentu saja harus banyak latihan mandiri gitu ya, karena karena banyak sekali studi kasusnya dan tidak akan mungkin bisa dibahas satu persatu di kelas sinkronus gitu ya. Saya sudah membuat cukup banyak video nyicil gitu ya selama beberapa semester sudah mengajar kuliah strategi algoritma secara online, berarti 2 tahunan gitu ya. Jadi silakan dilihat gitu ya rekaman-rekaman yang membahas itu gitu ya, berbagai algoritma gitu ya. Sebaiknya sih karena banyak gitu ya, kalian jangan langsung lihat semua nanti mabok gitu ya. Mungkin kalian harusnya buat target gitu. Oke, saya misalnya sehari lihat 1 aja video gitu ya yang terkait misalnya brute force gitu. Nanti sisanya kalian pakai cara yang lain bukan nonton gitu ya. Karena kalau hanya nonton ya biasanya nggak terlalu masuk ya. Jadi kalau cuma nonton doang itu biasanya kayak oh iya ngerti gitu ya, tapi pas dikasih soal yang lain yang mirip-mirip Bu ini juga gitu ya nggak ingat. Ini ngomong-ngomong mohon maaf ya ada yang nemplok, mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu konsentrasi. Nah, kemudian hadir dan ikut forum diskusi. Forum diskusi ini maksudnya forum diskusi di LMS gitu ya. Oke? Bu, bertanya Bu, boleh Bu? Boleh. Gimana? Bu, SA ini sejak kapan tidak ada UTS UAS ya Bu? Sejak semester ini. Alhamdulillah, makasih Bu ya. Sejak semester ini ya. Jadi ngomong-ngomong SA ini baru ganti ya koordinatornya. Sebelumnya koordinatornya adalah Bu Rimba gitu ya. Nah sekarang koordinatornya Bu Gia, jauh lebih ya kemarin baru pulang gitu ya ke Indonesia gitu ya setelah menyelesaikan studi doktoralnya di mana ya saya lupa ya, di Inggris gitu ya, pokoknya di daerah Eropa sana lah ya. Nah kemudian jadi masih fresh, masih semangat, beliau makanya langsung bikin buku gitu ya. Kemudian bahkan saya lihat LMS-nya juga sudah terisi dengan bagus gitu ya. Jadi wah enak nih tinggal nambah-nambahin sedikit gitu ya. Jadi masih sangat bersemangat gitu ya. Jadi kemudian dimungkinkan juga oleh universitas kemarin karena kita sistemnya online begini dan sudah CLO itu katanya encourage itu bahasa Indonesianya, didorong supaya memang tidak ada sistem UTS UAS gitu. Jadi lebih ke mendingan per CLO saja gitu. Jadi makanya ya udah mungkin Bu Gia langsung ubah RPS-nya gitu. Begitu.
Oke. Mudah-mudahan jadi lebih ringan karena jadi dipecah 3 gitu ya, dan per CLO gitu ya. Jadinya kalian bisa konsentrasi per 2 strategi saja. Lumayan lah ya. Kalau sebelumnya kan kalian harus cukup banyak gitu ya. Kalau nggak salah UTS itu 4 strategi dulu. Terus nanti UAS 4 strategi lagi gitu ya. Kalau sekarang kalau nggak salah jadi 2 gitu ya. Oke, kalau tadi harus, sekarang jangan. Siap? Katanya kalau kata ahli-ahli kayak psikolog itu katanya nggak boleh kasih kata jangan ke manusia. Karena kalau jangan tidur, nanti jadi pengen tidur gitu katanya. Terus saya nggak tahu gimana lagi caranya ya kalau nggak ini gitu ya. Mudah-mudahan di kelas ini tidak begitu gitu ya. Karena seperti misalnya kayak apa? Kalau kalian Muslim di Al-Quran juga rasanya banyak ya kata-kata jangan, misalnya larangan gitu tuh ada gitu. Jadi ya gitulah ya. Loh, kok jangan gunakan internet, Bu? Jangan gunakan internet untuk hal-hal ini maksudnya ya. Jadi apa ya? Di internet itu kan banyak ya pasti ya solusi. Misalnya apa sih? Misalnya kita sekarang belajar apa? Finex gitu ya nanti ya, cari maksimum banyak gitu ya di internet ya. Tapi saya harapkan kalian jangan mengcopy solusi, tapi baca boleh, bukan boleh malah harus gitu ya. Silakan dibaca, tapi bukan untuk disalin mentah-mentah gitu. Jadi setidaknya kalau misalnya kalian lihat gitu ya, kalian pahami, terus kalian kayak ditutup gitu loh. Terus ya nggak bisa merem ya, kalau merem kalian jadi nggak bisa nulis, terus kalian tulis ulang gitu, tanpa melihat apapun. Ya, maksudnya ngelihat yang kalian tulis tentu saja, tapi tidak melihat referensi apapun. Tapi sebelumnya saya misalnya kalau belum ngerti ya baca dulu nggak masalah. Gitu. Nah itu melatih otak kalian gitu. Minimal kalian jadi ada agak hafal gitu ya. Walaupun yang saya harapkan bukan hafal, tapi minimal masuk dulu lah ke otak gitu. Ya, kalau cuma nyalin, kalau cuma copy paste itu nggak akan masuk ke otak, cuma lewat aja. Kalau misalnya, enggak Bu, saya enggak copy paste kok. Saya lihat, saya ngetik sendiri Bu, tapi saya baca gitu. Itu sama ya, itu copy paste manual. Gitu. Ya. Bunda berat nih. Ambil kursi lagi aja. Oke, kemudian yang kedua adalah tidak melakukan tindak plagiat gitu ya. Baik tulisan ataupun program. Mudah-mudahan ini cukup jelas gitu ya. Kalian udah cukup besar, cukup dewasa untuk tahu apa itu artinya plagiat. Kemudian, saya harapkan kalian, ini sebenarnya saya dapat ide dari dosen lain sih ya. Benar juga ya gitu ya, saya tadinya nggak kepikiran. Jadi kalau di kelas kan saya sering nanya-nanya gitu ya. Nah itu kalau sebisa mungkin jangan googling ya di kelas ya. Karena yang sedang dilatih adalah otak kalian gitu ya. Google mah ya udah dia mah udah pinter gitu ya, nggak perlu kalian latih lagi. Gitu. Oke? Ya jadi anggap aja ini kelas offline gitu ya. Jadi kalian pengen otak kalian ini kan berubah jadi lebih baik gitu kan ya. Jadi jangan itu. Dilatih lagi ya. Iya benar. Bagaimana Naufal? Boleh nih kalau mau menggantikan saya berbicara. Atau saya kasih ke Pak Aryo ini ya. Co-host ya, supaya bisa bantu saya buat unmute yang bocor-bocor. Kok di-unmute? Di-mute maksudnya. Oke, sekali lagi saya harap kalian sudah cukup dewasa untuk tahu apa bedanya berdiskusi gitu ya dengan mencontek gitu ya. Kalau diskusi itu kita lebih di level ide gitu ya. Kalian boleh ngobrol, boleh diskusi, malah saya sangat menyarankan gitu ya. Tapi tidak mencontek gitu ya. Di atas ya. Oke. Jadi boleh diskusi untuk persiapan tugas, persiapan kuis, persiapan evaluasi gitu ya, ujian gitu ya, silakan, bahkan harus sebenarnya ya, tapi tidak mencontek gitu ya. Jadi pada saat kalian mengerjakan tugas, pada saat kalian mengerjakan kuis, pada saat kalian mengerjakan ujian ya kalian kerjakan sendiri gitu ya. Kemudian saya harap kalian tidak terlambat submission gitu ya, kalian silakan cek LMS sering-sering, dan kemudian tidak membuat alasan untuk tidak ikut ujian gitu ya. Karena ujiannya sudah jelas kan tadi ya di minggu keberapanya. Ya kalian tinggal lihat aja kalender. Oh, berarti saya akan ujian hari itu ya. Kecuali memang ada hal-hal yang
Kenapa? Sebentar ya, sorry. Nggak bisa. Sok aja. Sorry, intermezzo. Kecuali misalnya tadi tidak ikut ujiannya, alasannya itu benar-benar yang di luar kemampuan kita gitu ya sebagai manusia gitu, misalnya ya sakit keras gitu ya, amit-amit nggak ada gitu ya, atau misalnya bencana alam gitu, gempa bumi atau apa gitu ya, atau mungkin bencana yang lebih besar adalah tiba-tiba jaringan internetnya kalau masuk pakai kabel digigit tikus gitu ya, itu bencana besar tuh ya buat kita gitu ya kalau udah nggak ada internet. Oke, kira-kira seperti itu. Nah ini saya tekankan sekali lagi terkait integritas gitu ya. Jadi tolong tegakkan integritas kalian gitu ya. Jangan merendahkan diri kalian sendiri gitu ya. Kalian kan marah ya kalau direndahkan oleh orang lain kan ya. Tapi biasanya kok kalau merendahkan diri sendiri malah nggak marah gitu. Ya. Jadi kalau direndahkan orang lain saja kalian marah gitu ya. Ada sesuatu yang terasa gitu ya di dada kalian gitu ya. Janganlah kalian merendahkan diri kalian sendiri dengan melakukan, biasa saya menyebutnya kejahatan akademik gitu ya. Kalau kerasnya begitu. Tapi kalau halusnya mungkin ini kecurangan akademik gitu ya. Jadi kalau misalnya pada saat ujian itu yang itu ya, yang evaluasi CLO1 atau evaluasi CLO2 atau evaluasi CLO3, kalian mencontek gitu ya. Kemudian kalian mengaku dan terbukti, itu nilainya langsung E. Karena saya bukan ahli nujum gitu ya, jadi biasanya baik yang mencontek maupun yang dicontek ya disamakan saja gitu ya, sama-sama dapat E gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak mengaku gitu ya, biasanya akan saya bawa ke ada namanya komisi disiplin gitu ya. Ada ininya, ada sistemnya gitu ya dari dari fakultas gitu ya. Misalnya saya harus CC ke dekan, ke wadek, saya lupa wadek 1 atau wadek 2 dan seterusnya gitu ya. Nanti mereka yang akan memutuskan gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai tidak mengaku dan memang bukti-buktinya sangat cukup gitu ya, bukan hanya mata kuliah strategi algoritma yang akan E, tapi nilai semua mata kuliah yang akan E. Ya. Jadi bayangkan kalau kalian ngasih contekan ya, terus ada drama kayak gini gitu ya, betapa sangat ruginya kalian gitu ya. Jadi terutama buat mahasiswa-mahasiswa yang memberi contekan gitu ya, memberi nih ya, tolong dicamkan ini baik-baik gitu. Oke. Kalian kadang-kadang kan suka nggak enak ya sama temen ya. Solidaritas gitu. Solidaritas itu untuk hal-hal yang baik ya. Nanti kalian kan bisa jadi pakai alasan, wah jangan kalau kelas ini gitu ya. Kan suruh dengerin lagi nanti video rekaman ini gitu ya. Jadi saya nggak ngasih contekan bukan karena saya tidak solidaritas gitu, tapi karena ya ini gitu ya. Karena saya lah gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi itu yang tugas atau kuis gitu ya. Ada yang bisa nebak SSS itu apa? Nah, saya minum dulu. Ini ada chat apa? Oh, kok ke toilet sebentar, silakan Pak Ari. Jadi kalau sampai ada yang mencontek di tugas atau kuis, ini kan biasanya paling ringan ya, karena kayaknya nggak terlalu penting gitu. Makanya kadang nggak terlalu penting, ngapain juga nyontek gitu ya. SSS itu suka-suka saya sebenarnya. Jadi terserah saya mau ngasih 0 boleh, kalau saya iseng saya kasih minus juga, ya pokoknya terserah saya lah, orang saya yang ngasih tugas kok. Kalau kayak ujian gitu kan mungkin paralel ya, artinya soal-soalnya dipikirkan oleh seluruh dosen paralel gitu ya, jadi makanya saya nggak bisa SSS gitu ya. Tapi kalau tugas atau kuis itu kan biasanya dari saya, dari dosen pengampunya masing-masing, jadi kalau kalian sampai melakukan kecurangan ya terserah saya mau ngapain gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi maksud saya kalau kalian memang tidak bisa gitu ya, ya ini aja jantan aja lah ya udah maksudnya
Kalau nggak bisa ya udah gitu ya, jangan berusaha melakukan kejahatan gitu ya, karena kalau buat saya gitu ya, kalau kalian melakukan hal itu berarti saya membiarkan kalian melakukan kezoliman gitu ya. Jadi pertama adalah zolim terhadap diri sendiri tadi gitu ya. Jadi kalian secara tidak langsung kalian merendahkan diri kalian sendiri. Kalian merasa kalian nggak bisa gitu. Kamu mah nggak bisa gitu. Tapi ke diri sendiri gitu. Udahlah kamu nggak bisa lah, udah gitu. Nggak usah lah berusaha lagi gitu ya. Kalian zolim kepada diri kalian sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua ya kalian zolim sama teman-teman kalian sih ya. Banyak teman-teman kalian yang mungkin tidak secerdas itu gitu, tidak secepat itu dalam memahami materi, tapi berusahanya banyak gitu. Berusaha jungkir balik, mungkin pakai begadang segala gitu ya, berusaha bertanya, diskusi sama senior atau apa gitu ya, banyak yang dilakukan dan berusaha sebenarnya sendiri karena ya tadi mungkin kalau yang jenius gitu ya mungkin bisa gampang aja gitu. Tapi kan lebih banyak yang nggak jenius kan ya. Jenius itu kan cuma orang-orang pilihan. Nah itu kalau yang nyontek itu saya ngerasa kalian zolim kepada mereka gitu. Ya mereka yang sudah berusaha gitu ya, tapi kok bisa ada beberapa mahasiswa gitu ya, oknum yang maunya instan gitu ya. Jadi saya ingin melindungi mahasiswa-mahasiswa yang tadi gitu ya. Oke. Dan yang terakhir, tapi sebenarnya mungkin yang paling penting adalah zolim ke orang tua kalian gitu ya. Di Telio itu kan tidak murah ya kuliahnya ya. Jadi orang tua kalian berharap kalian dapat ilmunya, tapi ternyata kalian tidak tahan dan melakukan kecurangan, maka mungkin nilai sih iya dapat gitu ya, tapi ilmu tentu saja tidak ada gitu ya. Jadi percuma ya. Percayalah nanti kalau kalian kerja itu IPK mah standar aja gitu ya. Lulusan Telio itu banyak gitu ya. Jadi pasti yang dilihat adalah kemampuannya. Apalagi kalau kalian membidiknya ke perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang masih kolot mungkin sih ya. Kalau kalian membidiknya perusahaan-perusahaan yang kayak gitu yang tidak terlalu berkembang, itu mungkin mereka masih sangat memperhatikan IPK gitu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar itu justru mungkin malah melihat portfolio kalian. Kalian waktu kuliah ngapain aja sih? Ikut organisasi nggak? Terus misalnya ikut perlombaan nggak? Misalnya kayak gitu-gitu. Mungkin yang dilihat sosial medianya malah. Ini sosial medianya biasanya ngomongin apa aja sih? Suka ini nggak? Suka nyerempet-nyerempet ke hal-hal yang tidak seharusnya nggak? Kayak gitu-gitu ya. Jadi zaman sekarang sudah agak berbeda gitu ya dengan zaman saya dulu kerja. Jadi kalau dulu mungkin saya ngejar IPK gitu kali ya. Begitu kira-kira. Ini kelas grupnya. Ya, siapa tahu aja ada yang belum masuk, tapi kayaknya udah 45 ya, kelihatannya udah semua. Begitu kira-kira, lama juga ya saya ngomong. Terima kasih. Ini saya tulis karena saya tahu ya setelah saya ngomongin tentang yang tadi integritas, mungkin kalian ada beberapa mahasiswa atau mungkin kebanyakan mahasiswa jadi agak-agak stres atau gimana gitu ya. Makanya saya sekarang di akhir penutupnya ini, di penutup ini saya kasih tulisan-tulisan yang mungkin bisa agak mencairkan suasana gitu ya. Jadi tolong sebisa mungkin jangan stres gitu. Ada mahasiswa yang saya lihat ya, kalau stres itu mereka malah kemampuannya atau keinginannya jadi berkali-kali lipat. Jadi wah jadi lebih rajin, jadi lebih apa, jadi pokoknya jadi lebih gitu. Tapi amat sangat jarang gitu. Anak-anak sekarang saya lihat kebanyakan ya beberapa tahun terakhir ini saya ngajar, itu biasanya kalau stres itu malah ngeblank ya. Freeze gitu. Jadi malah nggak tahu mau ngomong apa gitu. Nggak tahu mau mikir apa, semua ilmu yang saya berikan di saat perkuliahan nggak ada yang masuk satupun gitu ya. Nah, jadi kan saya kan nggak mau juga hal itu terjadi gitu ya. Jadi saya pengennya sih kuliahnya kalau bisa santai, kalian bisa nanya dengan bebas, dengan fleksibel, pokoknya santai tapi tetap bertanggung jawab gitu ya. Oke. Nah, kemudian mungkin kalau kalian yang merasa kesusahan sejak kuliah semester kemarin AK misalnya ya, atau mungkin ada yang mengulang mata kuliah ini, ya coba baca di baris kedua gitu. Itu kata-kata hiburan buat kalian gitu ya. Karena kita katanya memang tidak akan pernah bisa nggak bisa tumbuh gitu ya, nggak bisa berkembang, nggak bisa maju kalau kita berada di zona nyaman. Ya, kalau kalian lagi latihan gitu ya atau belajar sesuatu terus rasanya gampang gitu ya,
itu mungkin kalian sedang berada di zona nyaman kalian. Itu berarti otak kalian sudah berhenti di tahap itu. Gitu ya. Nah, kalau sudah berhenti berkembang di situ, mungkin ada baiknya kalian coba melirik ke soal-soal yang sedikit lebih susah gitu ya, yang challenging lah istilahnya gitu ya. Nah, itu nanti otak kalian muter lagi gitu ya, bekerja lagi dan berkembang lagi. Ya. Sama lah kalau kalian yang mungkin dulu ya, kalau sekarang kan ngeri ya karena lagi pandemi yang suka nge-gym, melatih otot tuh kan itu kan harusnya naiknya pelan-pelan ya. Kalau di situ terus mungkin ya udah ototnya nggak jadi gitu ya. Nggak tahu sih, saya nggak pernah latihan otot juga, saya sok tahu aja. Oke, kemudian yang merah itu tadi ya saya melarang keras mencontek ya. Oke, jadi jangan merendahkan diri kalian sendiri, karena walaupun nilai kalian bagus dari hasil mencontek, itu saya yakin kalian pasti tidak akan bangga terhadap diri kalian sendiri kan ya, karena kan kalian yang paling tahu gitu ya. Jadi bukan kayak pencapaian gitu ya. Saya kalau misalnya punya tugas atau apa gitu ya, yang menurut saya susah gitu ya, saya biasanya suka bikin janji ke diri saya sendiri. Saya bakal melakukan sesuatu yang biasanya tidak saya lakukan gitu, yang agak-agak memanjakan diri sendiri gitu. Misalnya, biasanya saya beli es krim, ya paling es krim KFC gitu ya. Yang vanila itu gitu ya, yang murah meriah, atau mungkin es krim McD gitu ya. Ya, nanti saya kalau misalnya berhasil accomplish ini gitu ya, dengan hasil, terserah hasilnya bagaimanapun gitu ya, yang jelas saya sudah melakukannya dengan maksimal, itu nanti saya mentraktir diri saya sendiri, misalnya es krimnya saya beli Häagen-Dazs gitu misalnya, kayak gitu-gitu loh ya. Karena saya tahu saya berusaha gitu ya. Tapi coba kalau saya melakukannya dengan cara yang tidak jujur misalnya, ya malu sendiri lah ya. Maksudnya ya biasa aja gitu, tidak ada yang spesial. Oke, jadi penutupnya adalah buktikan diri kalian pada diri kalian sendiri gitu ya. Jadi nggak penting lah membuktikan ke teman-teman kalian gitu ya. Toh kalian sekarang udah semester 4, pasti udah pada tahu lah ya teman-teman seangkatan kalian juga. Oh yang ini bagusnya di sini, oh yang ini dia lebih jago di sini gitu. Kekurangannya di sini, kelebihannya di sini, biasanya udah tahu gitu ya. Mungkin kalau semester 1 masih pada jaim ya. Oke, kira-kira seperti itu pembukaan perkenalan saya dan perkenalan mata kuliah ini bagaimana, kemudian aturan mainnya seperti apa gitu ya. Saya pikir cukup penting supaya kalian paham pace yang akan kita lakukan sampai di 22 Juni nanti gitu ya, di akhir semester. Oke, saya ini dulu ya. Saya buka dulu. Sekarang jam berapa? Agak tanggung ya kalau saya istirahat sekarang, nanti berarti 15, tapi nggak apa-apa sih ya. Oke, saya off dulu, kita off dulu 5 menit. Nanti berarti karena sekarang jam berapa ini? 11.38 gitu ya, 39, 40, berarti 43 ya. Jadi nanti 11.43 kita kembali lagi, kita akan langsung masuk ke pengantar strategi algoritma gitu ya. Silakan.